Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Rawa Iblis, karya dari Pindut. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Oke, kita mulai dengan prolog dulu. Sebuah mobil berpenumpang 4 orang terlihat melaju di belakang bus. Mobil itu mengikuti kemanapun bus itu berjalan. Mendadak ban mobil itu bocor dan harus berhenti di tengah jalan. Sial, kita ketinggalan jauh nih, umpat seorang pria bernama Vino seraya menendang ban mobil yang bocor itu. Iya pak, kami mengerti, ucap Clara yang sedang berbicara via telepon. Gimana Rak, Pak dosen bilang apa? Tanya Mawar teman wanita itu. Katanya kita ngurusi mobil ini aja dulu, nggak usah balik ke kampus, bisa langsung pulang kok. Seorang pria bernama Afgan pun mendengar itu. Buru-buru ia mengambil ban serep di jok mobil dan menyuruh Vino membantunya. Setelah selesai mengganti ban, mereka melanjutkan perjalanan. Afgan yang menyetir mobil itu mengikuti arahan untuk kembali ke kota. Di tengah perjalanan, pria itu melihat sesosok wanita yang berdiri tegak di pinggir jalan. Anehnya wanita itu mempunyai rambut yang lebat hingga menutupi seluruh wajahnya. Afgan tidak menghiraukannya dan terus melaju. Hingga sesaat kemudian, wanita tadi mendongak memperlihatkan wajahnya yang pucat serta matanya yang melotot. Ia tersenyum puas karena melihat mobil yang ditumpangi Afgan berbelok ke arah yang salah. Gan, kamu yakin belok ke sini? Tanya Mawar yang merasa asing dengan jalan yang baru dilaluinya. Bener kok, tadi di pinggir jalan ada tulisannya belok ke arah sini. Awas kamu Gan, kalau sampai kita kesasar, ancam Vino. Kalau kesasar ya balik lagi, gampang kan? Setelah Clara membela Afgan. Pria yang dibela tersenyum seraya menatap wanita yang sudah lama disukainya itu. Mereka melanjutkan perjalanan lagi hingga masuk ke kawasan hutan yang tidak berpenghuni. Hari pun mulai gelap. Pada akhirnya mereka benar-benar tersesat. Mereka turun dari mobil dan melihat ada sebuah lorong yang entah di mana ujungnya. Gimana nih? Kita kesasar beneran? Keluh Mawar. Bensinku udah mau habis, kita nggak bisa putar balik, saut Afgan. Aduh, nggak ada sinyal nih, cicit Vino yang sibuk menggoyangkan ponselnya di tangan. Gimana kalau kita lewati terowong itu? Kali aja ada yang tinggal di seberang sana, usul Clara tiba-tiba. Gila kamu ya, lorong serem kayak gitu, nggak mau ah, tolak Vino mentah-mentah. Apa salahnya dicoba daripada tidur di dalam mobil, timpal Afgan. Akhirnya dengan terpaksa mereka melewati lorong tersebut, berharap mendapatkan bantuan di seberang sana. Terlihat beberapa hewan kecil seperti tikus, kelabang, bahkan ular juga singgah di tempat itu. Lorong itu cukup panjang. Mereka berjalan bergandengan. Samar-samar terlihat cahaya kecil di ujung lorong yang membuat mereka berpikir pasti ada kehidupan di sana. Di pinggir lorong itu terdapat beberapa jalan yang mengarah ke hutan belantara. Rawa Iblis bagian pertama. Seorang wanita tampak terlihat di pinggir jalan
sedang mencari tumpangan. Sebuah mobil hitam baru saja melintas dan tidak sengaja melihat wanita tersebut. "Bos, itu ada cewek. Kenapa nggak angkut sekalian?" ucap Budi, salah satu penumpang di mobil tersebut. "Cewek mulu di otak kamu," umpat lelaki bertato ular yang biasa dipanggil Kevin. "Ayolah bos, kan kita udah lama nggak enak-enak nih," bantah pria salah satunya. Akhirnya mobil itu pun berhenti di samping wanita berbaju putih yang masih sibuk melambaikan tangannya mencari tumpangan. Setelah itu Kevin menurunkan kaca jendela mobil. "Dek, ngapain di sini sendirian?" tanya Budi yang gak sabaran. "Mas, aku butuh tumpangan sampai ke depan situ. Boleh nggak? Tadi taksi yang kutumpangi banyak bocor. Aku capek jalan terus," rintih wanita itu tanpa rasa takut sama sekali. "Bos, buka pintu napa? Kita suruh dia masuk dulu," pinta Budi memaksa. Wanita berbaju putih itu akhirnya masuk ke dalam mobil. "Kamu namanya siapa, Dek?" tanya pria bernama Roni. "Panggil saja Wati, Mas." "Kok berani kamu jam segini keluyuran?" pungkas Kevin. "Sebenarnya dari sore aku sudah mau pulang, tapi ban taksi bocor. Tadi juga lama banget nunggunya. Akhirnya aku mutusin jalan saja," pungkas wanita itu sembari membenarkan cara duduknya. "Memangnya rumah kamu di mana?" tanya Budi lagi. "Itu Mas, jalan lurus saja. Nanti ada gapura masuk ke rumahku. Pasti kedua kakakku khawatir nunggu di rumah," keluh Wati. "Oh, masih punya kakak ya? Cewek apa tuh cowok?" celetuk Roni. "Iya, aku hidup sama dua kakak perempuanku di rumah. Kedua orang tua kami sudah nggak ada," jelas wanita itu lagi. Budi mendekati Kevin yang sedang menyetir mobil. Pria itu mengatakan bahwa ini kesempatan yang bagus bisa mendapatkan 3 wanita sekaligus dalam satu malam. Karena terus saja didesak, akhirnya Kevin menuruti kemauan temannya tersebut. Mobil itu melaju dan akhirnya sampai di pinggir jalan yang ada gapura masuk ke sebuah desa. Mereka semua turun dari mobil dan menatap ke jalan yang jarang dilalui orang. "Yakin Dek, di sini rumah kamu?" "Serem banget," celetuk Roni melihat sekeliling yang gelap gulita. "Iya Mas, harus melewati lorong yang di depan ini. Nanti ada rumah kayu. Aku sama kakak-kakakku tinggal di situ," ujar Wati dan menarik tangan Roni untuk melewati lorong tersebut. Ron, tungguin apa?" teriak Budi yang ditinggal teman-temannya. Mereka berempat akhirnya mengikuti Wati dan melewati lorong yang agak sepi. Setelah sampai di tepi lorong, terlihatlah rumah kayu yang tidak terlalu besar. 2 orang wanita cantik yang berpakaian seksi sudah menunggu di depan rumah. "Kakak," teriak Wati dan memeluk kedua kakaknya. "Kemana saja kamu? Ini sudah malam," adik Wati yang berambut panjang dengan mata agak melotot. Ternyata wanita itu tidak berbohong. "Hari ini kita makan besar," celetuk Budi seraya tersenyum puas. Wati memberitahu pada kedua kakaknya bahwa keempat pria itu sudah menolong dan mau mengantarkannya pulang. Lalu kedua kakaknya Wati mempersilahkan mereka semua untuk masuk. Tanpa curiga sama sekali, para pria itu masuk ke rumah. Wati dan kedua kakaknya menghidangkan beberapa makanan dan minuman untuk mereka semua. "Jangan sungkan ya, anggap saja rumah sendiri," ujar salah satu wanita itu dengan senyum yang sangat menggoda. Mereka berempat tidak kuasa menahan hasrat dan menarik
ketiga wanita itu untuk duduk bersama. Mereka minum-minum sampai benar-benar mabuk. "Kamu cantik sekali, persis bidadari," rayu Roni pada salah satu wanita yang sedang dirangkul. "Malam ini kita akan bersenang-senang, bersulang," teriak Kevin pada teman-temannya seraya bermanja-manja di pelukan wanita yang duduk di pangkuan pria tersebut. "Bersulang, kita akan mabuk sampai pagi," ucap Budi seraya mencium pipi wanita yang sedang dirangkulnya. Ketiga wanita itu tersenyum puas dan masih mencekoki para pria itu dengan minuman. Setelah dirasa mereka sudah terlalu mabuk, barulah para wanita itu berdiri. Mata Roni tampak berkunang-kunang. Ia merasa wanita yang berdiri di hadapannya berubah. Wajahnya pucat pase dengan lingkaran hitam di mata wanita itu. Rambutnya pun terlihat acak-acakan. Budi ikut mengusap-usap matanya dan terlihat wanita di depannya juga sudah berubah. Wanita itu berdiri dan menunjukkan punggungnya yang bolong dengan belatung. "Apakah aku sedang bermimpi?" gumam pria itu seraya tidak percaya. "Sudah lama aku menunggu kedatangan kalian. Kini saatnya aku membalas semua perlakuan kalian," teriak Wati yang juga ikut berbuah wujud. Kevin menatap wajah wanita itu. Ia seperti pernah mengenalnya. "Bukannya kau sudah mati? Bagaimana mungkin kau bisa ada di sini?" teriak pria itu dan berdiri. Tetapi arak yang diminumnya tadi sudah melumpuhkan tubuhnya. Mereka berempat diseret di sebuah ruangan yang lampunya redup. Ada wanita berbaju merah sedang berdiri di tengah-tengah para pria yang sudah tidak berdaya itu. Ia mengerang dan mengeluarkan taring dari giginya. Kemudian langsung menggigit keempat pria itu secara bergiliran. Teriak mereka semua yang sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Wanita itu segera memutar kepala mereka satu persatu hingga putus dari badan mereka. Darah mengucur dari badan. Wanita itu menjilati darah segar milik mereka tanpa jijik sama sekali. Tawa wanita itu menggelegar dengan matanya yang melotot. Keempat pria itu pun mati bersimbah darah. Ada yang hilang tangan, kaki dan kepalanya. Wanita berbaju merah itu mengeluarkan semua usus dan jeruan yang ada di dalam tubuh keempat pria tersebut, lalu memakannya dengan lahap layaknya makanan biasa. Kemudian ia membuang mayat-mayat itu ke dalam sebuah lubang yang penuh tengkorak dan menguburnya. Ia kemudian memanggil semua setan yang ada di hutan itu untuk berkumpul. Beberapa pocong terlihat bangkit dari kuburan dan segera melompat. Lea dan kuntilanak berterbangan menghampiri rumah kayu tersebut. Gendruwo dan Sundel Bolong juga ikut hadir dan berkumpul bersama mereka. "Kalian semua harus menuruti semua perintahku. Mulai saat ini aku akan terus membawa mangsa ke hutan ini." Tawa wanita itu dan dianggui oleh semuanya. Sebuah mobil berpenumpang 4 orang terlihat melaju di belakang bus. Mobil itu mengikuti kemanapun bus itu berjalan. Mendadak ban mobil itu bocor dan harus berhenti di tengah jalan. "Sial, kita ketinggalan jauh nih," umpat seorang bernama Vino seraya memandang ban mobil yang bocor itu. Mereka berdua mengganti ban bocor itu dengan yang baru. Setelah selesai, mereka langsung meneruskan perjalanan. Afgan yang menyetir mobil itu mengikuti arahan untuk kembali ke kota. Di tengah perjalanan, pria itu melihat sosok wanita berdiri tegak di pinggir jalan. Anehnya wanita itu mempunyai rambut yang lebat hingga menutupi wajahnya. Afgan tidak menghiraukannya.
dan terus melaju. Wanita itu tersenyum puas seraya menunjukkan matanya yang melotot karena mobil itu berbelok ke arah yang salah. Gimana nih? Kita kesasar beneran, keluh Mawar. Bensin mobilku juga mau habis. Kita nggak bisa putar balik, timpal Afgan. Nggak ada sinyal di sini. Aku nggak bisa minta bantuan nih. Gerutu Vino yang sedari tadi sibuk mencari sinyal. Gimana kalau kita lewati lorong itu? Kali aja ada yang tinggal di seberang sana, usul Clara. Gila kamu ya, lorong serem kayak gitu dilewati. Oga, bantah Vino. Nggak ada salahnya dicoba daripada kita bermalam di dalam mobil, ujar Afgan. Akhirnya dengan terpaksa mereka melewati lorong tersebut. Terlihat beberapa hewan kecil seperti tikus, kelabang, bahkan ular juga ikut singgah di tempat itu. Lorong yang mereka lewati tampak panjang, tetapi ada sebuah cahaya yang terang di ujung lorong sana. Di pinggir lorong itu terdapat beberapa jalan yang mengarah ke sebuah hutan. Namun yang mereka milih jalur yang lurus saja. Serem banget tempatnya, aku takut, ucap Vino yang merangkul erat lengan Afgan dan tidak ingin melepaskannya. Sebentar lagi nyampe kok. Itu ada cahaya di sana, saut Afgan. Saat hampir melewati ujung lorong tersebut, sebuah asap kabut yang berwarna putih langsung menembus tubuh mereka beserta angin semilir hingga membuat suasana sedikit menyeramkan. Kenapa aku jadi merinding ya? Gumam Vino yang mendekatkan diri pada Afgan yang memang tidak kenal takut itu. Itu cuma angin, Vin. Masa gitu aja takut? Celetuk Afgan. Iya, tuan pemberani, bantah Vino. Mereka meneruskan perjalanan dan sampailah di sebuah hutan belantara yang ditumbuhi pohon pinus. Matahari sudah beristirahat dalam diam dan membuat langit berwarna hitam. Suara gonggongan serigala dan hewan buas lainnya membuat suasana makin mencekam. Katanya kamu tadi lihat cahaya kan? Mana? Kok cuma hutan belantara sih? Gerutu Vino. Kita lurus aja dulu. Moga aja nggak salah lihat. Mereka akhirnya kelelahan karena terus berjalan dan memutuskan untuk beristirahat dulu. Mereka duduk di bawah pohon pinus yang cukup besar. Mendadak sebuah tetesan air terjatuh di pipi Mawar. Wanita itu mendongak dan melihat sosok wanita yang bertaring sudah melotot menatapnya. Ah! Teriak Mawar yang membuat kaget teman-temannya. Mereka segera berlari tunggang langgang hingga sosok wanita itu menarik kaki Vino dan menyeretnya ke semak-semak. Tolong! Teriak Vino yang masih terseret oleh sosok itu. Afgan dan yang lainnya langsung mengejar temannya dan berhasil memegangi tangan Vino. Bertahanlah, Vin, teriak Afgan seraya menarik tangan temannya itu. Sosok itu mengeluarkan kukunya yang tajam dan langsung mencakar kaki Vino hingga dagingnya terkelupas. Ah! Teriak Vino yang menggerang kesakitan. Sosok itu langsung menghilang ke semak-semak setelah melukai kakinya. Ayo, cepat pergi dari sini, pinta Afgan yang segera membopong tubuh Vino yang mulai lemas karena satu kakinya terluka parah. Apa itu tadi? Tanya Mawar yang serasa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka segera berlari masuk lagi ke dalam hutan. Afgan mendudukkan temannya itu di sebuah akar pohon yang besar. Napas mereka masih terenggah-enggah, belum sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana ini, Gan? Darah di kaki Vino terus mengalir. Dia bisa mati kehabisan darah, ucap Mawar yang merasa cemas. Afgan segera melepas kemeja
dan langsung mengikatkan pada kaki Vino yang terluka. Kuharap ini akan mengurangi peredaran darahnya, sahut Afgan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Clara yang ikut cemas. Blok. Sosok badan berbaut kain kafan yang entah dari mana asalnya sudah terjatuh di hadapan mereka. Wajah sosok itu menghitam dan berbelatung. Ih, teriak mereka yang semua berlari lagi meninggalkan tempat tersebut. Entah dari mana mereka berada. Kenapa sosok-sosok itu selalu muncul di hadapan mereka semua. Afgan melihat sebuah rumah yang tak jauh dari sana. Lihat, di depan ada rumah. Ayo ke sana. Pinta Afgan seraya membopong Vino yang masih kesusahan berjalan. Saat sampai di depan rumah, seorang wanita berdaster putih sudah menyambut mereka semua. Rambutnya yang panjang dan wajahnya yang pucat. Namun wanita itu tidak terlihat menyeramkan. Siapa kalian? Wanita itu tampak bingung melihat beberapa orang berlarian. Tolong, kami tersesat di hutan ini. Bisakah kami bermalam di sini? Teman kami juga terluka. Pinta Clara pada wanita tersebut dengan iba. Wanita itu melirik ke arah Vino yang mendapat luka di kakinya. Masuklah, ujar wanita itu seraya membuka pintu agak lebar agar mereka semua bisa masuk. Terima kasih Mbak, sahut Afgan dan melangkah masuk ke dalam rumah berbahan dasar kayu tersebut. Wanita itu melirik ke sekeliling rumah, kemudian menutup pintu rapat-rapat. Afgan dan teman-temannya duduk di sebuah kursi kayu yang sudah sedikit rapuh. Afgan membaringkan tubuh Vino yang ada di sana. Bertahanlah, kita sudah di tempat yang aman, ujar Mawar pada Vino yang masih menggerang kesakitan. Wanita tadi datang membawa 4 gelas air teh hangat, lalu menyuguhkan pada mereka. Tanpa pikir panjang, mereka langsung meneguk air itu karena benar-benar haus. Makasih Mbak, maaf sudah merepotkan, ujar Clara pada wanita bergaun putih tersebut. Mawar membantu Vino untuk mengisi tenggorokannya yang kosong dengan air teh yang disuguhkan tadi. Ia benar-benar khawatir dengan keadaan pria itu. Wanita berdaster putih itu ikut duduk di kursi kayu, lalu menatap Afgan dan teman-temannya. Mbak, apa punya obat-obatan di sini? Tanya Clara pada wanita itu. Sebaiknya kalian bawa pria ini ke kamar saja. Nanti aku akan membawa obat ke sana, sahutnya. Terima kasih Mbak. Afgan segera membantu Vino berjalan menuju kamar yang sudah disediakan oleh wanita tadi. Karena di sana tidak ada ranjang, maka mereka terpaksa tidur di lantai. Wanita berdaster itu datang menghampiri mereka seraya membawa mangkok, entah apa isinya. Maaf, karena di rumah ini tidak ada kasur. Apa keberatan jika kalian tidur di lantai? Nanti aku akan memberikan tikar untuk kalian, tutur wanita itu. Enggak apa-apa Mbak, ini sudah lebih dari cukup, sahut Afgan dengan sopan. Kalian bisa memanggilku Rahma. Sini, biar kuobati teman kalian, pinta wanita itu menawarkan diri. Namaku Afgan Mbak, ini Clara, Mawar, dan ini Vino. Maaf sudah merepotkan. Mbak, itu apa? Tanya Mawar yang melihat Rahma seperti mengaduk-ngaduk cairan berwarna hijau. Karena ini di tengah hutan, tidak ada obat-obatan seperti di rumah sakit. Jadi aku memanfaatkan beberapa tumbuhan untuk menyembuhkan luka. Tenang saja, ini benar-benar manjur kok.
tapi akan sedikit sakit. Jelas Rama seraya menempelkan cairan hijau itu ke kaki Vino yang terluka. "Ah, ah, ah, ah." Teriak Vino yang melengking seraya menahan sakit. Afgan dan Clara ikut memeganginya. Ternyata Rama hidup bersama neneknya di rumah kayu itu. Ia sudah menyiapkan beberapa makanan yang enak di atas meja untuk Afgan dan teman-temannya. Tanpa rasa curiga sama sekali, mereka memakan semua makanan itu dengan lahap. Mereka sudah tidak memedulikan apapun karena rasa lapar hampir membunuh mereka karena berlarian di hutan tadi. Kenyangnya. Terima kasih ya Mbak. Ini 1 piring ku buat temanku ya, ujar Mawar seraya mengambil lauk dan menaruhnya di piring. Ya, silakan, saut Rama dengan tersenyum manis. Mawar segera masuk ke kamar dan menemani Vino menyantap makanannya. Sedangkan Afgan dan Clara masih berbincang-bincang dengan Rama mengenai kenapa ia bisa hidup di hutan itu sendirian. Rahma menceritakan bahwa ia harus menjaga neneknya yang sedikit kurang waras dan penduduk setempat tidak menyukai keberadaan wanita tua itu, hingga Rahma harus tinggal menyendiri dan jauh dari kerumunan warga. Afgan menatap wanita tua itu yang sedang duduk melamun di kursi goyang. Wajahnya pucat seperti tidak terurus, matanya sedikit menghitam, mungkin karena kurang tidur. Namun ia tidak ingin berpikiran yang macam-macam. Malam itu mereka berempat tidur beralaskan tikar karena rasa lelah sehabis berlarian di hutan dan sudah mengisi perut sampai kenyang. Akhirnya mereka langsung tertidur pulas. Terdengar suara berisik yang membuat pria berhidung mancung itu membuka mata. "Ah!" teriaknya seraya berdiri karena sesosok pocong berwarna hitam dengan mata melotot ikut terbaring bersamanya. Afgan segera berlari menghindar. Ia bingung melihat sekeliling. Jelas-jelas ia tadi tertidur di rumah Rama. Kenapa sekarang ia berada di dalam hutan lagi? Apa maksud dari semua ini? Pria itu masih berlari tidak tahu arah. Mendadak suara cekikikan terdengar nyaring di telinganya. Sekelebat bayangan berputar-putar dan membuat dedaunan di samping tubuh Afgan bergoyang. Afgan segera berlari lagi, pergi sejauh mungkin dari tempat menyeramkan itu. Mawar terbangun di tengah malam. Ia ingin pergi ke kamar mandi. Ia membangunkan Clara yang tertidur di sampingnya. "Ra, anterin aku ke kamar mandi dong," pintanya. Clara mengusap-usap matanya yang masih mengantuk. Ya udah." Sembari beranjak, mereka tidak melihat Afgan berada di kamar itu. "Si Afgan kemana ya?" tanya Clara. "Entahlah, ayo Ra, udah kebelet nih," rintih Mawar sembari menarik tangan Clara untuk bergegas keluar kamar. Mereka berdua berjalan menuju ke kamar mandi yang berada di belakang rumah kayu tersebut. Terdapat ruangan persegi 4 yang tidak cukup besar. Ada gentengnya, ada beberapa yang berlubang karena tidak terawat. "Serem banget kamar mandinya," celetuk Mawar yang melihat ke tempat itu sudah berlumut. Pelan-pelan ia membuka pintu kamar mandi yang terbuat dari kayu yang sudah rapuh itu. "Ra, kamu tunggu di situ. Jangan tinggalin aku sendiri ya," pintanya pada Clara. Ya, udah, cepat masuk sana," usir wanita berambut sebau pada temannya yang terlihat ketakutan. Mawar masuk ke ruangan yang sempit itu. Terlihat lampu di atas kepalanya yang sedari tadi berkedip-kedip, seakan menambah aura mistis di sekitarnya. Akan tetapi
ia tidak bisa menahan rasa sakit di perutnya dan memberanikan diri saja. Clara yang masih menunggu temannya, bola mata wanita itu mengarah ke sekeliling, melihat pohonan yang menjulang tinggi, hingga matanya terhenti pada salah satu ranting pohon yang cukup besar. Ia melihat sesosok wanita bergaun putih menggoyang-goyangkan kakinya sembari tertawa. Matanya yang hitam melihat ke arah Clara dengan tajam. Clara segera berbalik dan menutup matanya. Apa itu? Pekinya seraya mengatur napas yang terengah-engah. Mendadak pundaknya dipegang oleh seseorang dan membuatnya tersentak. Ah! Teriak Clara karena takut. Apaan sih? Teriak-teriak. Ucap Mawar yang baru saja keluar dari kamar mandi. Bikin kaget aja kamu, bentak Clara dan mengatur napasnya kembali. Ya maaf, ayo aku udah selesai, pinta Mawar dan menggiring temannya untuk kembali ke kamar. Derap langkah mereka melewati ruang tamu. Clara melihat neneknya Rahma masih duduk di kursi goyang. Padahal malam semakin larut. Seharusnya nenek tersebut beristirahat di kamar dan tidak sendirian di luar. Clara ingin mendekatinya, tetapi Mawar melarangnya. Namun ia nekat dan berkata hanya ingin melihat keadaan nenek itu. Mereka berdua berjalan perlahan dan menatap wanita tua itu. Tetapi mereka terkaget karena nenek itu memiliki wajah yang rusak oleh sayatan pisau dan tubuhnya berlumur darah. Sontak mereka berdua berteriak dan segera meninggalkan wanita tua itu, lalu kembali ke kamar. Mereka segera membangunkan Vino yang masih terlelap tidur. Ada apa sih? Teriak-teriak. Ucap Vino terbangun karena kegaduhan kedua temannya itu. Kita harus pergi dari sini sekarang. Ada yang gak beres dengan rumah ini. Ayo cepat. Pinta Clara seraya membantu Vino untuk berdiri. Mereka bertiga bergegas keluar dari rumah dan masuk ke hutan lagi. Si Afgan, kemana dia? Tanya Vino yang tidak melihat batang hidung temannya itu. Entahlah, dia menghilang begitu saja, saut Mawar yang masih menuntun Vino. Clara berbalik dan menatap rumah kayu yang disinggahi mereka sejak kemarin sore. Terlihat seorang wanita bergaun daster sudah berdiri tegak di jendela rumah itu. Clara menyuruh temannya agar berjalan lebih cepat. Aku capek, istirahat dulu, pinta Vino karena kelelahan berjalan menggunakan satu kaki. Mereka pun beristirahat sebentar sambil mengatur napas. Vino membuka tas dan ingin mengambil sebotol air dari sana yang ia dapatkan dari rumah tadi. Betapa terkejutnya dia melihat air itu berubah menjadi darah. Apa ini? Ia membuang botol itu jauh-jauh. Vino merasa kakinya begitu terasa gatal. Padahal wanita bernama Rama itu sudah memberinya obat yang katanya manjur. Pria itu sempat menggaruk beberapa kali di area kaki yang terluka. Vin, jangan digaruk, nanti infeksi, tutur Clara melarangnya. Ih, gatel banget Ra, aku gak tahan. Bantahnya seraya membuka lilitan kemeja milik Afgan. Betapa terkejutnya mereka semua saat melihat kaki Vino yang sudah diobati oleh Rahma. Pada kakinya sudah digerogoti belatung yang begitu banyak. Astagfirullah, kenapa bisa seperti ini? Timpal Mawar seraya memukuli belatung-belatung itu agar pergi dari kaki Vino. Vino menggerang kesakitan, menahan perih yang teramat dalam. Clara juga ikut membantu memegangi pria tersebut
Mendadak Clara seperti melihat dua buah cahaya yang semakin mendekat. Cahaya apa itu? Gumamnya dan masih menatap dari kejauhan. Sampai cahaya itu semakin mendekat, terlihatlah beberapa sosok kepala tanpa badan. Beberapa usus dan jeruan menjuntai keluar. Kepala itu makin mendekati mereka semua. "Cepat pergi," perintah Clara pada kedua temannya itu. Mereka beranjak kemudian segera berlari menghindari sosok kepala yang terbang tadi. Salah satu usus yang menjalar pada makhluk yang bisa disebut leak terjuntai. Kemudian dengan cepat melilit leher Mawar hingga menarik wanita itu hingga jatuh ke tanah. "Tolong!" teriak Mawar yang meminta tolong sembari memegangi lehernya yang terlilit usus berlumuran nanah. Makhluk itu mengeluarkan gigi taringnya dan bersiap menggigit Mawar. Clara tidak tinggal diam. Ia segera membuka tas ransel milik Vino dan mengambil sebilah pisau. Kemudian ia mendatangi Mawar yang masih menggerang kesakitan. "Pegang tanganku, War," ucapnya dan segera mengiris usus itu hingga darah segera keluar dari sana dan berceceran. Tawa makhluk itu semakin geram. Clara segera menarik temannya agar pergi dari sana. Vino pun ikut menyusul. Mereka berlarian lagi memasuki hutan yang lebat. Entah mengapa mereka harus pergi saat berlarian tanpa arah. Mendadak mereka menabrak sesuatu. Brak! "Ah!" teriak Mawar karena kaget. Ini aku," ucap Afgan kepada mereka semua. "Ya Allah, Gan, kemana aja kamu?" tanya Clara. "Udah, nanti aja ceritanya. Ayo cepat ninggalin tempat ini," pinta Afgan dan menggiring teman-temannya untuk pergi dari sana. Setelah lelah berlari dan pagi pun menyambut mereka, Afgan melihat lorong yang merah mereka lalui saat itu. Tanpa pikir panjang, mereka masuk dan melewati lorong itu kembali. Mereka akhirnya melewati lorong yang sangat panjang tersebut. Tapi anehnya, kabut putih telah menutupi sepanjang jalan di lorong itu. "Mawar, pegang tanganku. Jangan sampai nyasar ya," pinta Clara padanya. Mawar memegang tangan temannya itu dengan erat. Vino pun berjalan tertatih-tatih. Mereka berempat menembus kabut putih di dalam lorong itu. "Kok kabutnya banyak banget sih?" gerutu Mawar yang seraya mengibas-ngibaskan tangannya agar asap kabut itu pergi. Makin ke tengah, kabut itu semakin pekat sehingga membuat mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Karena khawatir, mereka mencoba berbicara untuk melihat keadaan. "Kalian semua nggak apa-apa kan? Maju terus ya," ucap Afgan memeringati mereka. Tiba-tiba Clara mencium bau busuk yang sangat menyengat dan masuk ke hidungnya. "Bau apaan nih?" gerutu wanita itu sembari menutup hidung. Ia juga merasa tangan Mawar menjadi dingin, tetapi ia tetap menarik tangannya hingga kabut putih mulai berkurang. "Mawar, kenapa kamu jadi berat banget?" celetuk Clara dan menatap ke arah temannya tersebut. Ia langsung berteriak karena yang ia tarik adalah wanita berwajah hancur. Matanya melotot ke Clara dan segera mencakar tangan wanita itu hingga darah pun keluar dari pergelangan tangannya. Rintinya dan pergi menghindar, lalu berlari ke salah satu celah yang ada di lorong tersebut. Brak! Mawar menabrak tubuh Afgan karena tangannya dilepaskan oleh Clara. "Clara, kenapa kamu malah melepaskan tanganku?" rintih wanita itu seraya bangun dan dibantu oleh Afgan. "Ayo kita cari dia," pinta Afgan dan masih terus berjalan. Sampai asap kabut itu mulai menghilang,
Mereka melihat Clara sudah berdiri tegak di ujung lorong tersebut. "Tuh, si Clara malah ninggalin kita duluan," umpat Mawar pada temannya itu. Saat mereka bertiga mendekati Clara, belum sempat ia berbicara, wanita itu langsung pingsan. "Clara!" teriak teman-temannya. Afgan segera menggendong tubuh Clara dan membawanya masuk ke mobil. Ia segera melaju untuk mencari rumah sakit terdekat di sekitar wilayah itu. Kebetulan sekali ada rumah sakit dan pom bensin di pinggir jalan saat mereka melewati area itu. Tanpa pikir panjang, Afgan membawa mereka dan mengobati kedua temannya. Dokter lalu memeriksa keadaan Clara. Ternyata wanita itu shock dan kelelahan. "Terima kasih, Dok, atas bantuannya," ujar Afgan seraya menyelami pria berjas putih itu. Mawar pergi ke kamar Vino. Pria itu sudah mendapatkan perawatan untuk luka di kakinya. Sekelebat bayangan baru saja melewati mereka di belakang tubuh Afgan. Pria itu melihat ke sekeliling dan sesosok wanita berdas putih sedang menatapnya dari kejauhan. "Bukannya itu Rahma?" gumamnya seraya ingin mendatangi wanita tersebut, tetapi pundaknya dipegangi oleh seseorang. "Aku sudah baikan, Gan. Sebaiknya kita segera pulang," pinta Vino yang sekarang memakai satu tongkat yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Clara juga sudah bangun, tetapi ada yang berbeda dengan wanita itu. Ia tampak diam saja dan terus menggigil. Bibirnya terlihat sangat pucat. "Clara, kamu sakit?" tanya Afgan pada wanita itu seraya memegangi dahinya. Tetapi Clara menangkisnya. "Aku ingin pulang sekarang," bentak wanita itu dan membuat teman-temannya kaget. Akhirnya mereka semua mengantarkan Clara pulang ke rumahnya. Saat mereka bertemu kedua orang tua Clara, Afgan hanya menceritakan kepada beliau bahwa mereka tersesat selama 2 hari di suatu tempat. Ayahnya Clara pun murka. "Kenapa kalian tidak segera memberitahuku? Bagaimana jika suatu terjadi pada anakku ini? Aku bisa menuntut kalian semua," bentak pria berbadan besar yang mempunyai nama Burhan itu. "Maafkan kami, Om," sahut mereka semua dengan menyesal. "Pak, sudahlah. Sekarang yang penting Clara sudah kembali." Mereka juga terlihat menderita. Lerai wanita bernama Lina itu. "Pulanglah kalian sebelum aku berubah pikiran," usir Burhan pada mereka. Mereka bertiga segera undur pamit dan meninggalkan rumah berlantai 2 tersebut. Terdapat obrolan di dalam mobil saat mereka baru saja meninggalkan kawasan itu. "Galak banget ayahnya Clara. Kok kamu betah mau jadi mantunya, kan?" celetuk Vino. "Kayak kamu enggak aja. Ibunya Mawar juga galak tahu," bantah Afgan. "Kok jadi bawa-bawa aku sih?" timpal Mawar membuang muka. "Yang galak itu ibunya, kan anaknya enggak," cibir Vino. "Aku enggak galak kok, cuma sedikit kejam. Beraninya kau menghina ibuku. Rasa ini," ucap Mawar seraya menjewer kupingnya Vino. Vino merintih kesakitan dan ditertawakan oleh Afgan. Dari jendela di lantai 2 rumah mewah milik Clara, ia menatap teman-temannya yang sudah pergi. Wanita itu tersenyum jahat sembari mengepalkan tangan. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya.